Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel. Kita kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalyn Chu, inilah IDX First Session Closing selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menarik utang baru sebesar 501,5 triliun rupiah. Angka tersebut setara dengan 68,6% dari outlook APBN 2025 yang mencapai 731,5 triliun rupiah. Pemerintah telah menarik utang baru sebesar 501,5 triliun rupiah hingga 30 September 2025. Angka tersebut setara 68,6% dari outlook pembiayaan utang dalam APBN 2025 yang mencapai 731,5 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyampaikan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur, baik melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN berdenominasi rupiah maupun valuta asing. Swahasil menjelaskan pada 16 Oktober 2025 pemerintah telah menerbitkan SBN falas untuk pasar internasional. Penerbitan ini bersifat dual currency, yakni 1,85 miliar dolar Amerika dan 600 juta euro dengan imbal hasil atau yield yang dinilai cukup kompetitif. Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi resiko. Kita melakukan secara sangat-sangat terukur dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track. Swahasil menambahkan SBN falas tersebut diterbitkan dalam skema Sustainable Development Goals atau SDG Bond yang menandai komitmen Indonesia terhadap pembiayaan hijau untuk mencapai target SDG 2030. Ini merupakan penerbitan ketiga sejak pertama kali dilakukan pada September 2024. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Chief Executive Officer Danantara Rosan Ruslani mengaku bingung dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Rosan mengungkapkan Danantara belum membahas dengan Kementerian Keuangan dan menentukan opsi penyelesaian utang yang saat ini menjadi beban KAI. CEO Danantara Rosan Ruslani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Rosan menyampaikan hingga kini belum ada komunikasi resmi antara Danantara dan Kementerian Keuangan terkait penyelesaian persoalan utang proyek tersebut. Ia menjelaskan Badan Pengelola Investasi Danantara tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian pembiayaan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh PT KCIC. Saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum dari Danantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan menangani hal ini. Saya sampaikan oleh Pak Dodi kan yang mengerjakan ini. Jadi kita sedang mengevaluasi, kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi 1, opsi 2 gitu. Seperti diketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China. Sebanyak 60% konsorsium itu dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, dan sisanya dimiliki konsorsium China Railway yang terdiri dari 5 perusahaan. Pada 2024, PSBI mencatat kerugian mencapai 4,2 triliun rupiah dan hingga saat ini masih terus berlanjut. PT KAI yang mempunyai saham mayoritas dalam konsorsium PSBI otomatis menanggung beban paling besar baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang. Dari Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel. Iya, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menolak membayar utang proyek kereta cepat Wush memakai dana APBN. Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Wush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Menurut Purbaya, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.
Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak Super Holding tersebut terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ia menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Bush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti itu kan. Pemirsa, Kementerian ESDM menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang akan digunakan untuk acuan utama dalam penyaluran subsidi energi seperti bahan bakar minyak, LPG 3 kg dan listrik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan proses penyusunan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN antara Kementerian ESDM dan BPS hampir rampung. Bahlil meyakini BPS memiliki peran strategis sebagai penyaji data nasional yang kredibel dan berharap data tersebut dapat digunakan sesegera mungkin dan sebisa mungkin dilakukan awal tahun mendatang. Saya sama Ibu Winnie sejak bulan Februari, bulan Januari kan sudah pernah rapat berkali-kali dan sekarang kita lagi mengeksersis tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran. Saya udah bersepakat sama Ibu Winnie nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi meng-cross-check-kan karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN dan udah hampir selesai. Kalau sudah selesai kami dengan Ibu Winnie akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan. Insya Allah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi apalah artinya kita mau cepat kalau datanya tidak akurat. Kita mau pingin. Pemirsa, pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar 192,2 triliun rupiah hingga 30 September 2025. Dari total tersebut, sekitar 123 triliun rupiah merupakan subsidi rutin bulanan yang dibayarkan kepada badan usaha yang ditugaskan pemerintah. Pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar 192,2 triliun rupiah hingga 30 September 2025. Jumlah ini setara 49% dari pagu APBN 2025 yang mencapai 394,4 triliun rupiah. Dari total tersebut sekitar 123 triliun rupiah merupakan subsidi rutin bulanan yang dibayarkan kepada badan usaha yang ditugaskan pemerintah yakni PLN dan Pertamina dan sisanya untuk kompensasi energi. Pemerintah memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Plaza Indonesia Realty Tbk atau PLIN akan membagikan dividen interim sebesar 268,71 miliar rupiah dari laba tahun buku 2025. Pembagian dividen ini telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam rapat pada Senin 13 Oktober 2025. PT Plaza Indonesia Realty Tbk atau PLIN akan membagikan dividen interim sebesar 268,71 miliar rupiah dari laba tahun buku 2025. Direktur PLIN Evi Tirta Sudira menyebut dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan atau reporting date.
Total ada 3,53 miliar saham yang berhak menerima dividen dengan nilai Rp76 per saham. Jadwal pembagian dividen ditetapkan pada 31 Oktober 2025 dengan kumdet di pasar reguler dan negosiasi pada 22 Oktober mendatang. Perusahaan juga mencatat laba bersih Rp265,53 miliar pada semester pertama 2025, sedikit turun dari Rp270,58 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Namun pendapatan PLIN justru meningkat menjadi Rp691,43 miliar per Juni 2025 dari Rp663,48 miliar pada Juni 2024. Penurunan laba bersih disebabkan oleh kenaikan beban keuangan yang naik hampir 3 kali lipat dari Rp6,8 miliar menjadi Rp19,99 miliar. Meski laba turun, manajemen PLIN optimistis prospek bisnis properti dan retail akan tetap kuat hingga akhir tahun. Adapun dividen interim ini disebut sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi yang menantang. Perusahaan juga berkomitmen menjaga stabilitas kinerja keuangan dan memperkuat portofolio aset komersial seperti Plaza Indonesia dan Grand Hyatt Jakarta. Berbagai sumber IDEX Channel. Pemirsa, setelah berupaya melakukan efisiensi, PT Waskita Karya Tbk masih terpuruk dengan kerugian mencapai Rp3,17 triliun hingga kuartal 3 2025. Kinerja BUMN konstruksi ini tertekan oleh penurunan pendapatan dan lonjakan beban lain-lain. Perusahaan plat merah PT Waskita Karya Tbk atau emiten dengan kode saham WSKT mencatat rugi bersih sebesar Rp3,17 triliun per September 2025, naik 5,74% dari rugi Rp3 triliun pada periode yang sama tahun 2024. Meski beban usaha berhasil ditekan, penurunan pendapatan masih membayangi kinerja perseroan. Pendapatan usaha WSKT turun 22,08% menjadi Rp5,28 triliun dari sebelumnya Rp6,78 triliun kuartal 3 2024. Beban pokok pendapatan juga turun dari Rp5,78 triliun menjadi Rp4,3 triliun di akhir September 2025. Secara laba bruto, Waskita Karya masih mengalami penurunan 1,52% secara tahunan. Laba bruto tercatat Rp979,97 miliar pada kuartal 3 2025 dari Rp995,16 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya. Namun sejumlah beban berhasil ditekan, termasuk beban penjualan yang turun dari Rp114,01 miliar menjadi Rp86,06 miliar. WSKT juga berhasil mencatat keuntungan selisih kurs Rp26,98 miliar berbanding terbalik dengan rugi selisih kurs Rp1,54 miliar pada tahun lalu. Namun pos beban lain-lain mengalami kenaikan signifikan dari Rp133,32 miliar menjadi Rp638,82 miliar pada September 2025. Pos bagian rugi entitas asosiasi dan Ventura bersama juga naik menjadi Rp328,48 miliar. Hingga akhir September 2025, total aset Waskita Karya tercatat Rp71,93 triliun, turun dari Rp77,15 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Total liabilitas menurun ke Rp67,55 triliun, sementara ekuitas turun tajam menjadi Rp4,37 triliun. Namun kas dan setara kas naik 2 kali lipat lebih menjadi Rp3 triliun dari sebelumnya Rp1,36 triliun. Tim Liputan IDEX Channel. Pemirsa, setelah menutup kegiatan produksi sepatu pada Mei 2024, PT Sepatu Bata Tbk kini fokus menata ulang strategi bisnisnya melalui pendekatan retail berbasis kinerja. PT Sepatu Bata Tbk menegaskan bahwa strategi bisnis perseroan kini fokus pada jaringan retail berbasis kinerja.
Langkah ini dilakukan setelah Bata menutup kegiatan produksi sepatunya pada 4 Mei 2024. Korporat Sekretari Bata Hatta Tutuko menyebutkan pendekatan baru ini dipilih untuk memperkuat daya saing di pasar. Hatta menjelaskan perseroan tidak lagi melakukan ekspansi gerai secara agresif, melainkan menerapkan strategi berdasarkan kinerja gerai yang ada. Fokus utama dialihkan pada renovasi toko untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menarik lebih banyak pengunjung di seluruh lokasi. Untuk meningkatkan profitabilitas, Bata berupaya mengembangkan koleksi produk eksklusif yang memiliki nilai tambah tinggi. Di saat bersamaan, perseroan juga menyederhanakan kegiatan operasional dengan langkah-langkah efisiensi biaya di seluruh lini bisnis. Dalam aspek digital, perseroan memperkuat bisnis dalam jaringan dengan menjalin kemitraan strategis bersama platform e-commerce pihak ketiga. Di sisi lain, Bata juga memonetisasi aset dengan melepas properti yang tidak lagi digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan. Menurut Hatta, tujuan strategi ini adalah meningkatkan penjualan pada toko yang sama dan menjaga stabilitas arus kas hingga akhir 2027. Bata optimistis strategi yang adaptif dan efisien ini akan memulihkan profitabilitas serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Tim Liputan IDEX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini 15 Oktober 2025 pemirsa, di mana IHSG terpantau mengalami pelemahan terbatas 0,4% atau melemah 31,8 poin ke 8.034,6 sampai menyentuh level tertingginya di 8.132,5, level terendahnya di 7.936,3. 234 saham menguat, 441 saham melemah, dan 128 saham stagnan. Kemudian pemirsa, sejumlah saham yang menjadi jajaran top gainers di penutupan perdagangan sesi 1 diantaranya datang dari WIFI dengan penguatan 6,9%, kemudian CBRE dengan kenaikan 24,8%, GZCO dengan kenaikan 1,7% dan PTRO dengan kenaikan 2,2%. Kemudian top losers pemirsa datang dari CDIA dengan pelemahan 2,7%, BRMS melemah 4,5%, kemudian Raja melemah 4,1% dan Arci melemah 2,1%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, penguatan dipimpin oleh konsumsi non-primer dengan kenaikan 0,18%, disusul kesehatan dengan kenaikan 0,08%, sementara itu transportasi dan logistik melemah 2,6% dan teknologi melemah 1,9%. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Pemirsa, Advan resmi meluncurkan laptop terbaru untuk mendukung gaya kerja modern. Workplus Air hadir dengan desain ringan namun tangguh untuk para profesional dan kreator digital. Advan resmi meluncurkan Advan Workplus Air, laptop terbaru yang dirancang dengan mendukung gaya kerja hybrid dan mobilitas tinggi. Dengan semangat Clarity in the Air, perangkat ini diklaim cocok untuk konten kreator, mahasiswa, freelancer, hingga profesional yang menginginkan performa tinggi dan desain stylish. Advan Workplus Air hadir sebagai laptop ultra ringan dengan bobot sekitar 1,1 kg dan ketebalan hanya 16 mm. Menggunakan material aluminium, perangkat ini dibekali layar 14 inci beresolusi Full HD Plus dengan panel OLED, menampilkan warna cerah dan akurat dengan 100% sRGB. Dari segi performa, Workplus Air ditenagai prosesor AMD Ryzen 5 7535HS dengan 6 core dan 12 thread yang mampu mencapai kecepatan hingga 4,55 GHz. Kapasitas RAM 16 GB LPDDR5 dan penyimpanan 512 GB NVMe SSD yang dapat di-upgrade hingga 2 TB, menjamin multitasking lancar dan responsif. Workplus Air dilengkapi dengan konektivitas modern seperti USB Type-C, Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5,2.
Daya tahannya didukung baterai 60 Wh dengan fitur pengisian cepat 65 Watt fast charging untuk kenyamanan pengguna sepanjang hari. Advance Workforce Air sudah resmi dipasarkan secara eksklusif mulai tanggal 6 Oktober 2025. Laptop ini dibanderol dengan harga peluncuran spesial Rp8.399.000 dan menjadi opsi menarik bagi pengguna yang mengutamakan produktivitas dan gaya. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Pemirsa, Gameplay Group mengumumkan game terbaru berjudul Avatar Legends The Fighting Game, di mana game ini siap hadir di berbagai platform utama pada musim panas tahun 2026. Gameplay Group resmi mengumumkan kehadiran Avatar Legends The Fighting Game yang akan dirilis di PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, dan PC melalui Steam pada musim panas 2026. Game ini menghadirkan konsep pertarungan yang terinspirasi dari kekuatan penguasaan elemen seperti dalam serial Avatar yang terkenal di seluruh dunia. Avatar Legends The Fighting Game tersebut sebagai game pertarungan 1 lawan 1 bertempo cepat yang dapat dinikmati pemain baru maupun veteran. Gameplay Group mengusung gaya klasik dengan terobosan baru dalam gerakan, gaya, dan ekspresi pertarungan untuk memberikan pengalaman bermain yang unik. Dibangun dengan fokus pada fluiditas, responsivitas, dan integritas daring, game ini mengajak pemain untuk menemukan makna sebenarnya dari bertarung dengan tujuan. Game ini akan menampilkan animasi 2D bergambar tangan, fitur rollback netcode eksklusif, dan crossplay penuh untuk pengalaman bermain yang lancar dan adil. Pada saat peluncuran akan ada 12 karakter yang dapat dimainkan dengan gaya bertarung yang unik dan gerakan khas masing-masing. Gameplay Group menjelaskan akan ada karakter tambahan melalui sistem musim, memberikan variasi strategi dalam setiap pertarungan. Avatar Legends The Fighting Game juga akan menyuguhkan mode cerita orisinal, uji coba combo, mode galeri, dan fitur teknis berkualitas tinggi. Saat ini game masih dalam tahap pengembangan dan judul resminya belum ditentukan, namun diharapkan menjadi salah satu game pertarungan paling ditunggu-tunggu pada tahun 2026. Berbagai sumber IDXchannel. Pemirsa, penerbit THQ Nordic merilis demo game SpongeBob SquarePants Titans of the Tide untuk berbagai platform, di mana game ini siap hadir penuh pada 18 November dengan petualangan baru di Bikini Bottom. Penerbit THQ Nordic resmi mengumumkan ketersediaan demo untuk game SpongeBob SquarePants Titans of the Tide. Demo tersebut sudah bisa diunduh untuk platform PlayStation 5, Xbox Series, dan PC melalui Steam. Game ini akan dirilis secara penuh pada 18 November mendatang untuk PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, dan PC. SpongeBob Titans of the Tide menghadirkan kisah baru tentang pertarungan antara Flying Dutchman dan King Neptune. Kedua tokoh berego besar ini memicu kekacauan hantu di seluruh Bikini Bottom, dan hanya SpongeBob serta Patrick yang dapat mengembalikan keadaan seperti semula. Dalam petualangan ini, pemain dapat berganti secara mulus antara karakter SpongeBob dan Patrick untuk memecahkan teka-teki dan menghadapi musuh. Setiap karakter memiliki kemampuan unik di mana SpongeBob mengandalkan kelincahan dalam platforming, sementara Patrick memiliki teknik baru seperti grappling dan menggali. Titans of the Tide menawarkan cerita baru bertema hantu yang sepenuhnya diisi suara oleh para pengisi suara asli dari serial animasi SpongeBob. Hal ini memberikan pengalaman bermain yang otentik dan nostalgia bagi penggemar lama maupun pemain baru. Pemain akan dibawa menjelajahi berbagai lokasi ikonik seperti Istana Neptune dan Gunung Bikini. Tak hanya itu, game ini juga menawarkan pertarungan boss epic melawan Flying Dutchman, King Neptune, dan Hibernation Sandy yang siap menguji kemampuan pemain. Berbagai sumber, IDXchannel. Baik pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan pemirsa jangan lupa juga untuk menyaksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham saya Rosalin Chiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.